Oke, rekornya udah nggak ngambek nih. Dimulai dari aku ya teman-teman. Jadi sesi kali ini kita mau ngebahas soal minimalism. Jadi kita lebih ke sharing-sharing aja sih. Apakah teman-teman di sini pernah melakukan minimalism atau teman-teman di sini ingin cari tahu tentang minimalism? Nah, sesi kali ini saatnya. Oke, aku duluan ya. Jadi pertama kali aku tahu tentang minimalism itu tahun 2018 akhir. Aku taunya dari YouTube channelnya Raditya Dika. Dia membahas soal minimalism. Gitu. Dari situ juga aku mulai mempelajari tentang minimalism. Awalnya mempelajari tentang minimalism itu karena sebagai perempuan, aku capek ketika harus bersih-bersih lemari pakaian, ya kan? Jujur aja lihat lemari pakaian kok banyak banget ya bajunya gitu. Jadi kayak apa ya, begah sendiri gitu tiap tiap sebulan sekali lah mesti bersih-bersih gitu kan. Kayak banyak banget bajunya. Nah, dari situ kayak aku ngerasa kalau lama-lama bersih-bersih rumah ini kok capek juga ya ternyata. Itu makanya aku mencoba bukan mencoba sih, belajar tentang minimalism. Nah, di sini aku mau tanya ke teman-teman, apakah teman-teman ada yang menerapkan minimalism? Boleh di open mic, langsung aja, nggak akan aku tunjuk. Ya udah aku tunjuk aja deh. Kak Fristi, Aku halo tahu Kak pasti Fristi. aku akan dipanggil. Ya Lol. nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Minimalism ya? Iya, aku mah Heeh. aslinya minimalis banget soalnya aku teh orangnya frugal dan cenderung pelit sama diri sendiri. Dan emang gak suka belanja. Jadi, tapi aku datang ke Jepang semakin menjadi-jadi. Cuman ada apa ya? Selama ini ternyata aku sudah melakukan minimalism. Cuman aku nggak sadar aja sih. Aku tuh baru mulai melakukan secara mindful itu pas aku baca bukunya Marie Kondo. Biasalah. Tapi waktu itu belum happening, belum masuk Netflix itu si Marie Kondo tuh. Tahun berapa ya itu ya? Tahun 2018 awal ya? 2018 atau 2017 ya, pokoknya tahun segitulah, belum ada di Netflix istilahnya si Marie Kondo itu. Nah, waktu itu aku nggak sengaja nemu buku itu di perpustakaan sini, di Yokohama waktu itu. Terus aku baca, terus pas aku baca, wah, banyak hal-hal yang, apa namanya, kayak ngena ngena banget di hatiku gitu. Terutama yang, dia bilang kalau, apa sih namanya, istilahnya materi itu, apa ya, dia bilang apa ya, pokoknya intinya tuh kita bakalan lebih lega kalau semakin kita nggak punya attachment terhadap sesuatu gitu, apalagi barang kayak gitu. Terus aku juga tergugah gitu dengan cara dia, misalkan dia kayak berterima kasih sama si barangnya sebelum dia lepasin kayak gitu kan. Oh ya udah, terus aku mulai cobain praktisnya juga kayak apa namanya, mmm, apa, barang-barang yang aku nggak pakai gitu yang selama 6 bulan ada di rumah, terus aku nggak pakai, itu semua aku buang, gitu. Kecuali yang spark joy. Yang spark joy itu misalkan kayak yang, misalkan foto album gitu ya, yang, ada kenangannya atau enggak, ada tuh aku satu yang nggak aku buang sampai sekarang walaupun nggak pernah dipakai, itu jaket. Jaket himpunan himpunan mahasiswa. Jadi kayak, apa ya, setiap kali aku lihat jaket itu tuh aku tuh teringat, oh dulu aku mendapatkan jaket itu dengan susah payah dulu di osjur 6 bulan. Kayak 6 bulan lari, push up segala macam gitu ya zaman dulu. Jadi itu aku simpan sih itu. Nah, sama apa lagi ya?
Yang aku praktikkan selama di Jepang itu karena di sini itu kan sangat sulit ya, yang namanya buang barang itu sangat diatur ya, apa ya, orang Jepang nggak bisa sembarangan buang barang gitu. Aku inget banget bayarnya mahal gitu kalau mau buang-buang barang itu. Jadi kayak udah mah buangnya ribet ya, harus apa sih namanya? Jadi misalkan kita kalau ngebuang barang yang ukurannya lebih dari berapa senti ya? Pokoknya ada kayak batasan sentiannya gitu ya, dimensinya tuh berapa. Itu kalau lebih dari itu kita harus beli stiker dari apa? Dari kombini convenience store atau beli stiker dari Office Word gitu, Word Office. Terus pokoknya stiker yang menandakan kalau barang ini udah bisa dibuang dan itu stikernya tuh harganya masing-masing sesuai sama dimensinya. Tapi waktu itu karena aku buang koper, jadi agak gede gitu. Aku lumayan itu bayar berapa ya cuman buat buang barang doang. Kayak 600 yen gitu. Kayak ya bayangin aja kalian harus kayak buang sekitar 80.000 rupiah cuman untuk buang barang kan sayang ya. Gitu. Jadi kayak satu itu aku buang barangnya repot. Terus nggak cuman ditempelin stiker terus langsung dibawa orang ya, langsung dibawa sama si mobil buang sampahnya. Enggak, harus ini booking dulu, harus yoyaku dulu, harus booking lewat internet dulu. Terus kayak ngasih tahu misalnya kan kayak, "Saya mau buang barang, ini barangnya akan ditaruh jam berapa," gitu. Terus kayak harus tepat waktu jamnya, nggak boleh telat juga. Ntar kalau telat tuh kayak apa namanya, nggak akan diambil sama mereka. Ya ribet lah urusannya, buang barang ribet. Yang kedua, apa namanya, aku tuh baru sadar ternyata semakin aku nggak punya barang, aku hidupku tuh semakin enak, semakin gak mikir gitu, semakin gak ada pikirannya gitu. Jadi kayak apa ya? Nggak tahu, seneng aja gitu. Kayak aku sekarang kan nggak ada mulai dari ini misalkan kayak piring, sendok, ini aku tuh sekarang tuh bener-bener kayak cuman satu-satu gitu. Jadi aku satu, suamiku satu piring ya. Mangkok aku satu, suamiku satu. Cuman bener-bener cuman itu. Jadi kita nggak ada yang lebih-lebih. Terus efeknya apa? Efeknya cuci piringnya sedikit. Karena nggak ada yang mau dicuci, apa yang mau dicuci kan? Apa ya? Jadi orang tuh kadang kayak kayak bingung gitu, apa namanya, kok gak ada apa-apa, rumahku gak ada apa-apanya, kayak gitu. Tapi ternyata dengan kayak gitu aku malah happy banget gitu. Dan selain itu efeknya juga adalah, ke lifestyle-ku. Jadi aku merasakan tuh dari, lifestyle-ku tuh nggak ada perubahan yang terlalu signifikan gitu. Dari aku zaman dulu fresh grad istilahnya baru lulus terus aku gaji UMR kerja di Jakarta sampai sekarang aku di Jepang jadi manajer, itu, apa namanya, lifestyle-ku yang masih sama-sama aja, cuman yang beda, yang jadi perbedaan adalah aset gitu kan. Aku jadi asetnya ya jelas lah karena aku nggak ada yang dikeluarin duitnya istilahnya maksudnya karena aku dan suamiku sama-sama nggak suka belanja dan nggak beli-beli sesuatu ya duitnya mau diapain kan ya udah ya dibeliin aset aja gitu kan kayak entah kita stok. Aku banyakan main di ini sih stok US di Amerika, stok Amerika nggak beli saham Jepang gitu nggak, jadi belinya kayak saham Amerika dan kita kayak main di ETF di situ aja kayak uangnya di situ semua, soalnya nggak dipakai buat beli barang, beli apa gitu, sama dipakai buat experience. Tapi kan misalkan kayak jalan-jalan atau apa, tapi kan kemarin tuh COVID kan, kayak 2 tahun kemarin COVID, jadi kita nggak keluar negeri gitu. Biasanya tuh kita nyediain budget gitu ya untuk kayak setahun tuh 2 kali gitu ke luar negeri, tapi karena kemarin COVID jadi nggak kemana-mana, paling di Jepang-Jepang aja gitu. Tapi itu pun masih masih yang nyarinya yang murah supaya bisa banyak yang dikunjungin gitu. Gitu sih kalau pengalamanku dari hidup minimalis. Tapi aku sangat senang kok walaupun orang tuh kadang-kadang ini ya, apa sih namanya? Adekku tuh pernah ngomong kayak gini ke aku. Kayak, "Mbak, kok masih gini-gini aja? Ganti dong, Mbak." Gitu kayak komentar kan kayak, "Ganti dong, Mbak, ininya upgrade dikit gitu gaya hidupnya gitu. Kok apa namanya, HP-ku tuh jadi kayak masih HP yang dari zaman dulu dari Indonesia gitu aku bawa ke Jepang nggak ganti kayak udah 7 tahun apa kayak gak ganti-ganti HP aku tuh kayak masa HP udah 7 tahun gitu udah kemana masih
masih dibawa aja gitu. Terus ih malu itu mau pakai Android, apa pakai aku tuh HP Cina gitu lah pokoknya aku beli di Indonesia zaman dulu. Apa HP Android gitu, Android ya Android yang murah lah kamu tahu lah yang kayak yang harganya cuman berapa gitu yang murah banget gitu. Terus aku dikatain gitu, masa ih gitu kan udah apa namanya istilahnya udah jadi profesional kok HP-nya HP butut aja gitu yang HP Android Cina. Terus aku bilang, "Emang kenapa gitu? Aku mah heran gitu, emang kenapa gitu aku harus ganti HP? Ya udah sih gitu. Orang juga kalau kerja, aku meeting atau kerja ketemu klien profesional gitu, nggak lihat HP aku apa, kayak gitu. Soalnya nggak kelihatan juga kan mereknya apa. Orang aku tutupin pakai cover apa sih? Kayak tutup HP itu apa? Cover HP gitu kan. Terus kayaknya orang sini juga kayak nggak ada kesempatan juga buat merhatiin si Fristi pakai HP apa gitu. Jadi aku nggak mikir kalau ketika kita apa namanya ketika kita istilahnya income-nya naik, gaya hidup harus naik. Menurutku itu nggak selalu gitu dan eh, konsep minimalism ini sangat masuk gitu untuk aku sekarang karena buatku itu pengalaman, experience, terus kayak hal-hal yang bukan materi adalah sesuatu yang jauh lebih penting dan bermanfaat daripada materi gitu untuk kita. Materi itu secukupnya aja gitu, asalkan kita bisa survive aja untuk hidup gitu sih kalau dari aku. Sekian, Titi. Oke, makasih Kak Fristi. Iya sih, aku juga ngerasain apa namanya setelah coba perlahan-lahan ini ngurangin apa pakaian yang ada di lemari ya. Jadi kayak apa lega aja gitu. Terus kalau lihat barang-barang yang nggak numpuk itu kan kayak kalau kita lihat barang-barang numpuk tuh ya kayak kelihatannya kayak rada stres gimana gitu. Kalau rapi kan enak gitu kan ya liatnya. Oke, aku mau tanya ke Kak Iroh Ibrahim nih. Udah open mic dari tadi. Halo Kak Iroh. Loh, kok dimatiin? Halo Kak. Halo, oh tadi open mic ya? Aku nggak tahu. Oh iya. Iya. Kak mau sharing kah soal minimalism yang pernah Kakak lakukan atau gimana? Boleh ada sedikit nih ya. Jelas Ya, nggak? jelas-jelas kok Kalau suaranya. aku eh, apa ya? Nggak begitu mengikuti sih sebetulnya, cuman yang aku pakai ya apa? Yang aku terapin dari sedikit yang aku pelajari itu sih lebih ke baju ya, pemakaian baju. Pembelian Oke. baju maksudnya. Kalau di mungkin sama ya kayak yang lain. Kalau kita kan Muslim kalau Lebaran tuh identiknya beli baju gitu Kak, ya kan. Kalau aku mulai nyoba praktik minimalis itu di situ tuh. Jadi beli baju itu bukan karena yang lain beli aku mesti beli gitu. Jadi eh, beli baju tuh saat aku eh, mau butuh gitu tuh. Kayak misalkan ada event apa gitu yang oh aku nggak punya bajunya jadi aku beli kayak gitu. Kayak gitu sih Kak. Oke, kalau boleh tahu berapa lama nih Kakak udah nerapin minimalis? Hmm, kayaknya ini tahun ketiga deh. Tahun 3 tahun. ketiga. Berarti sekitar tahun 2019 ya? Iya, itu sih awal kenalnya. Cuma belum ke yang Oh, lain, kalau ke yang lain tuh masih belum begitu nerapin sih kalau buat yang lain. Ke benda-benda gitu atau apa yang lainnya. oke. Kak, kalau gitu Kakak tahu ini dari mana nih? Dari minimalism dari internet kah atau dari baca buku? Awalnya itu karena isu climate change itu ya, jadi tahu minimalis itu. Isu apa? Climb. Itu apa isu iklim? Oh, iklim.
Iya sih sempet booming dulu ya, yang soal Mm-mm. pakaian bekas sih. Yang setahu aku sih yang dulu tuh sempet produknya unik kalau nggak salah. Mm-mm. Mm. Jadi gimana masalah baju aja bisa jadi sampah yang gila gitu ya. Jadi itu sih awal tahu istilah minimalis itu. Oke, setelah kakak nerapin minimalis nih, apa yang kakak rasakan? Yang pasti sih lebih hemat waktu ya. Karena bajunya nggak begitu banyak, jadi nggak begitu pusing spend waktu buat milih ini itu gitu. Sama sih kayak siapa Kak Babai tadi, kayak misalkan tote bag buat main itu cuma ada satu gitu tuh. Eh, Sepatu buat keperluan kuliah segala macam itu cuma ada satu gitu. Jadi nggak pilih ini itu gitu. Itu kecil sih ya, tapi kalau continue itu kayaknya lumayan deh hemat waktunya. Oke, apa lagi ya? Terus kalau arti minimalis nih buat kakak itu gimana? Lebih ke apa? Kalau menurut kakak nih ternyata setelah mempelajari minimalis. Halo kak, ah udah di ditutup mic-nya ternyata. Oke, buat teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga kak tentang minimalis? Boleh langsung open mic aja. Oke, udah. Iya, nggak apa-apa. Oh, silakan. Oke, nah nih ada pertanyaan nih.
Teman-teman, ada nggak tips buat nggak tergoda nih sama rayuan temen? Bisa langsung open mic kok buat teman-teman yang mau sharing juga. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi kayak gini ya Kak, contoh. Aku pengen beli tas nih, tapi kayaknya nggak butuh-butuh banget nih. Jadi aku mesti coba menahan diriku selama beberapa hari gitu ya. Apakah aku masih pingin barang itu gitu atau enggak? Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Babai. Gimana Kak Pipin untuk tipsnya yang diberikan? Oke. Oke, teman-teman ada yang mau sharing lagi tentang minimalism yang pernah kalian lakukan? Langsung open mic aja nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, aku tunjuk aja deh ya. Kak Almira, halo. Halo Kak Almira, apakah bisa open mic? Halo Kak, Suaraku masuk? masuk, masuk Kak. Oke, tadi yang terakhir tentang apa ya Pak? Ke pengertian minimalism ya? Kalau menurut Iya. sendiri, itu yang tips. Kalau Kak Almira sendiri menerapkan minimalism apa enggak? Kalau aku antara sedikit menerapkan sama enggak sih Kak. Soalnya gini, aku mencoba menerapkan minimalism itu dengan hanya menggunakan barang-barang yang memang aku pakai. Nah, tapi misalkan kayak tadi ada kakak yang bilang terkait baju kan, atau yang sepatu tadi. Mereka hanya punya satu. Aku setuju sih. Itu termasuk konsep minimalism yang emang kita hanya pakai barang itu yang memang benar-benar kita butuh. Misalkan kita butuhnya satu, ya udah kita pakai satu. Cuman kalau aku masih mikir ada cadangan, misalnya perlu cadangan karena ya mungkin karena ini musim hujan, jadi aku harus punya cadangan. Jadi aku nggak butuh cuma satu nih, dua,
paling enggak. Jadi satunya kalau nggak bisa dipakai masih bisa pakai yang satunya tanpa harus menyusahkan diri sendiri. Jadi kalau minimalismenya apa ya, sesuai yang kita butuhkan, tapi kita juga harus tahu atau antisipasi kejadian-kejadian berikutnya. Misalkan kayak musim hujan, kita nggak punya apa lagi gitu buat dipakai tas atau apa. Kalau basah ya kita nggak punya apa-apa lagi, jadi kesannya seperti menyusahkan diri sendiri gitu kan. Nah, gitu. Kalau misalkan tips untuk yang gimana sih buat nahan diri biar apa ya, biar kita itu nggak terlalu konsumtif untuk membeli barang. Nah, kalau menurutku sih itu kita harus tahu, harus kenal sama diri kita sendiri, kita butuhnya apa, kapasitas kita seberapa, kita butuhnya barang apa. Itu aja sih, kenali diri sendiri. Jadi kita apa ya, bisa lebih peka gitu terhadap kebutuhan, termasuk nanti akan arahnya ke minimalism itu gitu Kak. Iya. Jadi kayak meskipun kita ibaratnya mengurangi barang-barang yang tidak kita perlukan, tapi kita juga mesti antisipasi agar kedepannya tidak menyusahkan diri kita sendiri ya. Iya Kak, tapi itu nanti ya disesuaikan sama preferensi masing-masing sih, apakah itu cocok atau enggak. Makanya kembali lagi ke kenali dirimu sendiri gitu. Oke. Terima kasih Kak Almira untuk share-nya. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke teman-teman yang lain nih. Aku panggil aja deh ya, daripada suruh open mic tapi nggak ada yang open mic. Kak Indra. Halo Kak Indra, apakah bisa open mic sekarang? Halo Kak Indra. Oke, ke yang lain dulu deh. Kalau gitu ke Kak Melody Violin nih. Tadi sempat share minimalis dalam hidupku cuma dalam hal sepatu nih. Iya, ya karena saya pindah-pindah, nggak cuma pindah keluar kota ya, pindah ke luar negeri. Jadi sebenarnya dalam hal minimalisme itu agak terpaksa, ada unsur keterpaksaan. Ya karena kalau bawa barang banyak ke luar negeri kan mahal ya. Jadi banyak yang harus dipilih. Jadi seperti tadi Kak Fristi share di warung kopi, bahwa dia punya kapsul wardrobe ya, semacam itu. Ya saya juga punya, karena ya semuat-muatnya ya di koper itu, dan harus pinter-pinter baju apa saja yang esensial. Jadi dan salah satu tipsnya ya memang sebaiknya koordinasi warnanya, satu warna favorit lalu warna-warna netral, dan sebisa mungkin tidak ada motifnya. Dan saya juga berusaha, ya mungkin ini bukan minimalisme juga ya, karena sebenarnya saya cukup mengumpulkan banyak barang ketika kuliah di Norwegia, tapi itu barang-barang second hand. Jadi ketika saya pergi, saya sudah siap membuang mereka, bukan membuang sih, saya tinggalkan lalu diambil oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi ya kamar saya terlalu penuh untuk dibilang sebagai orang yang berusaha menerapkan minimalisme, tapi itu bukan barang saya, itu sudah saya planning untuk saya tinggalkan ketika saya pindah nanti. Jadi tips, ya mungkin bukan tips ya, tapi kalau teman-teman sedang mempertimbangkan untuk ya menjadi pelaku minimalisme, coba bayangin aja kalau misalkan dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan akan harus pindah keluar kota atau keluar negeri, dan cuma bisa membawa ya kira-kira 2 koper barang-barang apa saja yang akan dipertahankan. Jadi dengan pola pikir seperti itu mungkin bisa mulai menghentikan diri dari membeli terlalu banyak barang, setidaknya membeli barang yang mengurangi membeli barang yang tidak bisa ditinggalkan.
dan juga yaitu mengurangi menghentikan diri dari membeli baju atau tas atau sepatu yang belum tentu diperlukan dalam jangka waktu panjang. Ya gitu aja. Oke, ini kan Kak Melody ada di luar negeri ya? Enggak, saya lagi di udah Indonesia. pulang. Udah setahun ini pulang, nanti mau berangkat lagi insya Allah. Nah, kalau di luar negeri, apakah sistemnya juga sama seperti Jepang gitu? Kalau buang barang juga ada syarat-syaratnya? Kita di Norway ada tempat daur ulang ya, tapi nggak ketat sih, kita boleh ninggalin. Bukan boleh ya, jadi kalau tidaknya sih di kota saya dulu, kan saya tinggal di student housing, jadi setahun sekali atau satu semester sekali dari tempat dari tempat pengolahan sampah ini datang ke student housing dan menaruh kontainer besar gitu di depan ya semacam asrama kita. Lalu mahasiswa bisa ninggalin barang-barang di sana. Nanti kalau ada yang masih bagus sama kan namanya remix ya, nama pengelolaan limbahnya. Di sana itu ada toko second hand, jadi kalau ada barang-barang yang bagus sama mereka mungkin dijual lagi, atau mungkin ya semua langsung didaur ulang ya, bisa jadi. Tapi nggak bayar, jadi kita tinggalin aja pada masa ada kontainer itu. Dan kadang-kadang juga kalau ada barang bagus yang bisa dipakai yang ditinggalkan di kontainer itu ya sama mahasiswa lain diambilin juga. Ya nggak banyak syaratnya sih, bisa gratis untuk membuang barang asalkan nggak dibuang sembarang tempat gitu. Oke. Terima kasih Kak Melody udah mau sharing. Tapi iya sih, aku relate banget sama yang ngebayangin kalau kalian itu sering pindah gitu ya. Karena jujur aku pun juga dari kecil juga pindah-pindah sih rumahnya. Aku tuh paling risih gitu kan, paling kurang suka kalau disuruh berkemas, disuruh apa namanya packing barang gitu. Karena ketika aku udah packing barang terus aku lihat kok bawaanku banyak banget nih. Aku juga pernah berpikir seperti itu gitu. Oke, kita mau share ke mana lagi ya? Ke Kak Vela deh. Kak Vela, bisa open mic? Halo Kak Vela. Kayaknya belum bisa. Oh, oke. Udah. Hai Kak Vela. Halo Kak. Apakah bisa berbicara? Halo. Oke, kita pindah ke teman yang lain dulu ya. Ke Kak Ana deh. Halo malam Titi. Halo Kak. Kak Sebenarnya Ana termasuk orang. mau dengerin dulu sih cerita dari teman-teman soal minimalism ini. Tapi aku setahun terakhir ini mungkin sedikit menganut minimalism soal baju sih, soalnya kebetulan WFH kan, jadi pakai baju rumah aja sih. Jadi nggak belanja baju. Biasanya kan pergi ke kantor yang mungkin perlu baju yang lebih baru lah setidaknya. Tapi karena WFH, jadi tahun ini kayaknya cuman beli satu kaos saya. Tapi justru pengen denger juga sih cerita-cerita minimalism dari teman-teman gimana. Gimana dirapinnya. Oke, kalau gitu. Jadi lebih kebanyakan ke pakaian ya ini teman-teman semua. Iya, pakaian atau mungkin sepatu atau tas. Itu yang
lebih minimal. Jadi belum ada yang sampai apa namanya kayak barang-barang perabotan gitu kan. Soalnya Kalau tadi tuh aku Mm-mm. kalau perabotan sih kan tinggal di rumah orang tua ya masih ikut sih, nggak bisa sebenarnya sih misalnya ada barang lama gitu tapi nggak mungkin juga aku keluarin nanti ditanyain. Oke. Iya juga sih ya, soalnya tadi tuh aku sempet baca buku nih dari Fumio, itu soal Good Bad Things, ya Fumio Sasaki, Good Bad Things, hidup minimalis ala orang Jepang. Jadi ini ada yang sampai apa? Dia tuh namanya Kuota, seorang apa? Petualang penjelajah. Dia tuh bawa barangnya tuh juga minimal banget gitu. Dalam satu tasnya itu cuma barang-barang yang dibutuhkan aja. Bahkan ini apa? Sampai selimut pun dia bawa selimut cadangan, pisau pun pisau-pisau yang lipat gitu. Tali jemur, paspor, makanan instan, pelindung telinga. Dia tinggal di satu tempat atau pindah-pindah kayaknya Dia pindah penjelajah dunia. iya, Iya, pindah-pindah ya. pindah-pindah gitu. Jadi bawaan barangnya cuma satu ransel aja gitu. Bahkan ini dia punya shell, tapi yang digunakan tuh nggak cuma buat shell aja, juga dipakai buat penutup wajah, pelindung kepala, handuk, bahkan penyaring air gitu. Jadi rata-rata barang-barang yang dia miliki itu satu barang bisa dipakai untuk berbagai hal. Gitu. Ada juga yang orang apa minimalis di perabotan, jadi kayak rumahnya kelihatan lapang banget gitu kan, karena cuma ada apa kursi satu, meja satu, terus apa nggak banyak pajangan di dinding juga gitu. Kayak terlihat lebih lega gitu rumahnya. Dan rata-rata orang-orang yang apa menerapkan hidup minimalis ya. Aku juga nonton tuh yang Marie Kondo yang ada di Netflix, terus baca buku ini. Mereka merasa kayak lebih tenang aja gitu hidupnya. Lebih simpel, lebih bahagia gitu. Iya. Tapi Oke, kalau rumah Hmm? sih aku masih belum bisa merapihkan sendiri karena masih rumah orang tua. Oke. Oke, aku mau tanya nih ke teman-teman yang lain ya. Mau tanya ke Kak Kris nih. Kak Kris bisa open mic? Halo Kak Kris. Hai Kak Kris. Oke, yang belum bisa. Oke, Kak Vela mau berbicara? Halo? Masih belum ada suaranya ya? Oke, kita move ke Kak DJ nih. Kak DJ. DJ. D-I-J-E. Oke. Halo, aduh, aku sebenarnya nggak Hmm. terlalu sih Kak kalau minimalism. Aku baca buku yang apa sih yang buku Jepang itu? Aduh, Iya, lupa namanya. Good Bad Things, Ah, hidup minimalis ala orang Jepang. Aku iya juga lagi yang baca itu sebenarnya. yang minimalism minimalism itu kan. Iya, emang ada perasaan bahagia sih, bener dengan barang yang sedikit, nggak repot, terus nggak yang sibuk bersihin. Emang efek bahagia itu dapat sih sebenarnya. Kak DJ belum sempat sampai nerapin di kehidupannya sehari-hari ya, berarti. Dulu sih sempat Kak, cuman sekarang aku kan profesinya fotografer ya. Jadi Mm-mm. kayaknya nggak memungkinkan ya aku minimalism gitu.
Kenapa tuh nggak memungkinkannya? Iya, jadi aku kan profesinya fotografer newborn, Kak. Itu. Jadi setiap ada barang lucu, kenapa saya jadi pengen beli gitu. Tapi sempat sih dulu. Oke, butuh banyak properti ya ini berarti. Iya, bener. Karena kebutuhan pasarnya memang harus properti kan. Tahu lah newborn ya. Semakin Mm-mm. heboh, ya semakin senang. Oke, jadi apa ya? Jadi kita tuh tergantung diri kita ya. Pekerjaan juga bisa Iya, apa? Mempengaruhi iya ya. bener. Iya, benar, Kalau benar. kalau kerja kantoran Profesi. mungkin masih, iya kalau kerja kantoran mungkin masih bisa ya. Iya, tapi kalau Bisa sih. fotografer yang Bisa banget. fotografer Aduh, yang butuh banyak properti gitu kan. iya. Aduh, iya gitu. Kayak kalau misalnya kan gini, kalau misalnya kita kan seni visual ya. Kalau pakai yang itu terus, kayaknya kita yang bosan atau yang klien yang bosan gitu ya. Dulu aku yang waktu kerja kantoran bisa banget itu minimalism. Nah, ini kenapa kakak switch karir nih? Maaf kalau keluar Iya, dari pembahasan. jenuh aja sih kerja kantoran. Oke. Ya, ada ini kayak coba yang dulu deh gitu. Keluar dari zona nyaman, Bu. Oke, 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 oke. Iya. Nah, ini kalau buat properti pekerjaan. Tapi juga bisa itu kan, itu ibaratnya kita investasi dong ya. Iya benar, investasi, iya. Sebenarnya ya kalau dibilang di profesi aku pintar-pintarnya kita sih untuk kreasi-kreasikan. Jadi kayak satu warna cocokin ke warna yang lain gitu sih. Tapi minimalism gini, kalau dalam fotografi aku minimalism. Nah, lucu lagi ya. Kayak gimana tuh? Kayak gimana Kalau tuh? Kayak gimana tuh? kalau karakter foto aku minimalis gitu. Jadi kayak yang objek foto itu kebanyakan si manusianya. Jadi ke properti itu sedikit. Jadi fokus mata itu lebih ke manusianya gitu. Jadi kayak konsep minimalisme yang dulu yang aku baca kemasuk ke dalam karakter foto. Ih, kok jadi lagi fotografi? Oke. Iya, ada efeknya loh. Serius. Oke. Ini kalau bukan di pekerjaan nih, kalau di sehari-hari. Contoh nih, kalau teman-teman kan tadi bilangnya mereka minimalis dalam segi menggunakan pakaian, contohnya menggunakan perabotan gitu seperti cuma punya piring satu, mangkok satu, sendok satu kayak gitu. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari nih, Kak DJ menerapkan juga nggak kayak Ih, gitu? bener ya, menerapkan juga sih. Nggak rajin beli ini peralatan. Kalau yang ini ya, yang kehidupan sehari-hari ya, baju juga nggak gelap mata kalau misalnya lihat yang diskon enggak loh. Ngikuti tren. Ih, kok jadi berubah ya? Jadi lebih hemat. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari yang sederhana aja, gitu Kak. Oke. Jadi Iya, kalau kehidupan sehari-hari masih lah ya. iya masuk sih. Lumayan ngefek besar loh itu. Karena minimalism itu kayak ngajarin kita buat ngerem ini loh, emosi juga. Jadi ngerem duit kan. Kalau kita bisa memanage emosi, bisa memanage duit. Oh, iya juga sih. Iya kan? Karena kan kalau kita belanja kan bawanya ih lucu. Lebih main ke emosi ya. Iya. Oke, thank you Kak DJ buat Siap. sharingnya. Sama-sama Kak. Ini Kak Titi ya Oke. namanya ya? Iya. Oke, jadi punya pandangan baru nih. Ternyata kalau pekerjaan juga mempengaruhi buat properti Iya. dan lain sebagainya. Jadi susah buat minimalis. Iya Oke, sih. kita beralih ke Kak Wilson. Kak Wilson, bisa open mic? Halo Kak Wilson.
Oke, sepertinya belum bisa. Eh, ke siapa lagi ya? Ke Anita deh. Ke Anita, Ya, apakah dalam kehidupan sehari-hari menerapkan minimalism? sepertinya belum, karena saya masih suka koleksi barang-barang yang tidak diperlukan. Apa tuh contohnya? Banyak kayak ini kertas aja ada di mana. Terus abis itu ya banyak deh banyak barang-barang yang tidak dibutuhkan tapi masih ada di lingkungan gitu. Mau mau di bisa dipilih-pilih kok sayang gitu, masih kayaknya ini nanti suatu saat butuh deh, masih ada pikiran seperti itu, gitu. Kalau misalnya dari Titi, gimana sih caranya biar hidup minimalis gitu? Oke, aku emang tahu ini udah dari lama, cuman nerapinnya satu persatu, jadi nggak langsung bleng semua gitu kan. Jadi Gi kalau untuk masalah uang sendiri bener kata Kak DJ itu kayak apa minimalis ini juga ngatur emosi kita gitu dalam memanage uang. Karena aku juga tipikal orang yang kalau lihat barang lucu tuh pingin beli gitu. Jadi salah satu caraku biar enggak kalap mata buat beli barang-barang adalah memasukkan uang secukupnya ke dalam dompet yang aku bawa. Jadi duit ini ada yang aku taruh di tabungan, ada yang aku taruh di ATM memang buat belanja gitu. Jadi kalau ATM yang tabungan ini nggak akan aku bawa kemana-mana. Jadi yang aku bawa itu ATM yang emang buat belanja, terus uang cash juga seperlunya aja yang aku taruh di dompet biar nggak kalap mata banget. Terus kalau ngomong-ngomong sekarang kan juga ada online shop ya nih. Aku membuat susah untuk mengakses yang namanya e-banking, internet banking gitu. Jadi aku membuat diriku susah membuka e-banking ini dan tidak meletakkan e-banking berjajaran dengan marketplace gitu karena takut kalap itu. Itu sih kalau kalau aku dari segi untuk beli-beli kalau barang misal gitu. kalau misalnya untuk tidak membeli barang, Mhm. aku masih bisa menahan ya, masih bisa mikir apakah barang ini dibutuhkan apa enggak. Tapi kalau misalnya untuk Eee, me apa ya, menghilangkan barang-barang yang sudah ada yang ada di dalam hidup aku, sepertinya sulit. Kalau misalnya dari teman-teman sendiri di sini ada nggak sih yang punya solusi untuk menghilangkan sebenarnya nih barang nggak penting, tapi masih ada pikiran, ini barang akan dibutuhkan di waktu yang tepat gitu, tapi nggak sekarang. Jadi makanya masih disimpan itu barang, padahal nggak juga. Nah itu juga aku masih rada susah sih. Kalau teman-teman ada tips bisa open mic langsung ya. Oke, silakan Kak Fristi. Loh, iya, kalau dari aku ya, aku caranya gini. Jadi, kayaknya nih aku baca dari buku yang Marie Kondo itu deh, aku lupa dari mana, tapi aku ngikutin sih caranya. Jadi, misalkan ini ya, waktu itu apa ya, kayak baju gitu ya terutama. Ada satu baju, jadi aku tuh sebenarnya kayak udah jarang pakai karena ukurannya udah, apa namanya, udah nggak cukup gitu misalkan ya, udah kayak agak sempit dikit gitu. Terus aku tuh selalu berpikir kayak, "Ya udah sih nanti juga aku kurus lagi," gitu, kayak, "Entar aku kan lagi diet," gitu, aku suka kayak gitu. Tapi ternyata kenyataannya kayak, sampai sekarang ya beratku ya segini-gini aja gitu, nggak nyampe sekurus kayak yang, baju itu lagi dan pada akhirnya aku kan jadi nggak bisa pakai bajunya. Tapi kayak masih ada perasaan yang itu, mungkin suatu saat nanti ini aku akan bisa make dan akan berguna untuk aku waktu itu. Nah, akhirnya caranya gini, jadi aku masukin ke dalam ini, kardus, si bajunya jadi aku keluarin dari dalam lemariku, aku masukin dalam kardus, terus aku
taruh aja si kardusnya di pojokan kamarku gitu. Aku taruh di pojokan kamarku, aku set waktu. Jadi kayak misalkan jika dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan gitu, aku tidak melihat, aku lupa bahkan akan kehadiran baju ini, berarti aku nggak butuh baju itu lagi untuk selamanya gitu. Aku akhirnya kayak gitu. Ya udah, terus aku terapin aja. Jadi aku masukin ke dalam kardus, terus aku ngapain gitu. Terus aku kayak jadi aku kayak bikin reminder gitu ya di tanggalanku gitu kan. Aku tulis gitu kan untuk ngecek lagi. Ternyata bener, setelah nggak nyampe 6 bulan, malah kayak pas 3 bulan, di reminder yang 3 bulan, aku tuh baru sadar, oh iya ya, aku kan punya baju itu. Terus aku lihat lagi. Nah, nggak tahu kenapa, saat itu perasaanku attachment-nya tuh kayak hilang gitu sama si baju itu. Jadi kayak, udah kayak, ya udah sih, kalau nggak ada dia juga gak apa-apa, karena buktinya aku 3 bulan nggak ada baju ini, aku nggak apa ya, aku masih bisa hidup dan tidak ada yang berkurang dari diriku dan aku happy-happy aja kayak gitu. Terus udah akhirnya aku lepasin si bajunya. Mungkin gitu kali ya bisa caranya. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu tertentu kamu bisa hidup bahkan lupa terhadap si barang itu, ya udah berarti barangnya nggak penting untuk kamu dan kamu bisa move on atau hidup tanpa si barang itu. Gitu. Itu dari aku. Oke, jadi itu sama halnya seperti kita kalau mau beli barang ya. Kita kasih durasi dulu nih, berapa lama gitu kan. Kalau ini untuk membuang barang, jadi kita kasih durasi dulu berapa lama barang itu tidak kita butuhkan, seberapa lama. Kalau memang benar-benar tidak dibutuhkan, baru deh barang itu dibuang. Begitu juga dengan ketika kita membeli barang gitu. Barang ini benar-benar kita butuhkan nggak sih? Kita kasih jangka waktu dulu ke diri kita untuk tidak membeli barang itu untuk beberapa waktu, terus apakah kita masih membutuhkannya atau tidak. Kalau masih, kita baru beli. Kalau enggak, ya udah kita nggak usah beli. Oke, menarik sih. Tipsnya boleh juga nih. Oke, teman-teman, nggak kerasa ini udah 1 jam acara kita. Jadi kalau aku mengambil kesimpulan dari teman-teman sendiri, sebenarnya minimalism ini tanpa kita sadari itu udah kita terapkan kok ya. Dari cara kita memperlakukan barang, terus kita mengenakan barang tersebut, dan rata-rata memang relate di kehidupan sehari-hari. Terus untuk minimalism sendiri, kebanyakan lebih bahagia ya teman-teman, kayak nggak kesusahan gitu kan. Dengan barang-barang yang sedikit, kita juga bisa memanage waktu juga lebih banyak. Terus tidak membuang waktu untuk bersih-bersih gitu. Terus juga dengan minimalism kita juga belajar untuk mengatur emosi dalam membeli barang lah ya. Terus income naik juga belum tentu gaya hidup juga naik gitu. Oke, terus ada lagi nih masukannya untuk cara agar tidak membeli barang, itu memberi waktu kepada diri sendiri berapa lama gitu sampai kita membutuhkan barang tersebut atau enggak. Kalau enggak, ya nggak usah dibeli. Begitu juga dengan untuk mengatur barang-barang yang ada di rumah kita. Contohnya seperti apakah barang itu akan masih kita pakai apa enggak, dengan cara menyimpan barang tersebut untuk berapa waktu. Kalau setelah beberapa waktu tersebut kita tidak membutuhkan barang tersebut, ya berarti lebih baik dibuang atau diberikan kepada orang lain. Oke teman-teman, terima kasih untuk sharingnya malam ini. And
See you next events. Besok juga ada event ini di Twitter Space membahas soal live of K-pop. Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa langsung join ke Twitter Space besok. Oke. Terima kasih teman-teman semua udah join. Terima kasih.